Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesempatan waktu luang pada kita dan memberikan taufiknya kepada kita diberikan kemudahan untuk menghadiri majelis ilmu, dan kita bertemu kembali di kajian kitab Taghridatus Sirah Nabawiyah, Senandung Sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karya Syekh Musa bin Rashid Al-Azimi hafizahullah ta'ala. Ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat. Allah subhanahu wa ta'ala menyaksikan perjuangan nabinya dan rasulnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melihat bagaimana perlakuan orang-orang kafir Quraisy, bagaimana mereka memperlakukan Nabi SAW, bagaimana mereka menyiksa para sahabat Nabi SAW, dan bagaimana mereka menimpakan gangguan demi gangguan kepada orang-orang muslim. Dan para sahabat dan rasul pun mereka bersabar. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain melalui lisan Nabi SAW untuk berhijrah dari bumi Makkah menuju bumi Madinah An-Nabawiyah. Hal itu, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, berawal dari 6 orang Ansar atau suku Khazraj yang masuk Islam pada tahun ke-11 kenabian. Setelah itu masuk Islamlah 12 orang pada tahun berikutnya, tahun ke-12 kenabian. Kemudian setelah itu pada tahun ke-13 kenabian masuk Islamlah 75, dan mereka datang membaiat Nabi SAW. Dari situ Nabi Muhammad SAW melihat akan kesungguhan orang-orang Ansar, bagaimana mereka mencintai Rasul Nabi Muhammad SAW, dan mereka telah membaiat untuk taat dan selalu mendengar perintah Rasulullah SAW, menolong beliau bersama Nabi SAW dikala senang dan sedih, dikala senang dan sedih, di masa lapang dan sempit, dan mereka siap membantu dan menolong Nabi SAW melawan orang-orang Quraisy dan orang-orang yang memusuhi Nabi SAW. Hingga pada akhirnya Allah pun menjadikan orang-orang Ansar orang yang menang. Dari sini, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, kita bisa mengambil faedah betapa pentingnya kita membantu dakwah seorang rasul, betapa pentingnya kita membantu dakwah seorang ustaz, betapa pentingnya kita membantu dakwah seorang nabi, betapa pentingnya kita membantu dakwah seorang dai dan ulama. Jika ustaz tadi atau dai tadi atau ulama tadi sesuai dengan tunjuk Nabi SAW.
Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan untuk orang Ansar, Aus dan Khazraj yang mereka telah saling bermusuhan 100 tahunan lebih. Dengan mereka membaiat Nabi, menolong Nabi, maka Allah pun memberikan kemenangan untuk mereka. Akhirnya hilanglah permusuhan antara Aus dan Khazraj. Dan mereka menjadi satu kabilah yang sangat kuat. Melihat kesungguhan tersebut, Nabi Muhammad SAW pun memerintahkan para sahabatnya untuk berhijrah ke kota Madinah. Madinah, arah utara, menuju Palestina. Adapun Mekkah, sebelah selatan menuju negeri Yaman. Jarak antara Mekkah dan Madinah kisaran berapa puluh kilometer, 80 lebih. Dan itu Madinah merupakan tempat miqat yang terjauh dari miqat-miqat yang telah ditentukan Nabi SAW. Nanti akan datang penjelasan tentangnya insya Allah. Rasulullah SAW mengatakan, umirtu biqaryatin ta'kulul qura yaquluna yathriba wahyal madinatu tanfin nasa kama yanfil kiru khabathal hadid. Hadis muttafaqun alaih. Umirtu, aku diperintah. Siapa yang memerintahkan Nabi SAW? Allah Azza wa Jal. Aku diperintahkan untuk berhijrah di sebuah tempat, ta'kulul qura, yang akan memakan tempat-tempat kecil. Yaqulun, mereka memberikan nama daerah tadi dengan Yathrib. Yathrib, nama asli kota Madinah, kota yang hendak ingin didatangi Nabi SAW. Kenapa disebut Yathrib? Karena nisbat kepada petinggi orang-orang Ansar, tinggi orang-orang penduduk tadi, jauh lama. Dan Rasulullah SAW pun mengganti wahyal Madinah, dan dia disebut dengan Al-Madinah. Al-Madinah dalam bahasa Arab artinya adalah kota. Madinatun, kota. Tapi ketika dimaksudkan adalah tempat tinggalnya orang-orang Ansar, suku Aus dan Khazraj, maka disebut dengan Al-Madinah yang memberikan nama langsung Nabi. Dan kota Madinah itu mengumpulkan wilayah-wilayah, nanti akan membesar karena darinya nanti akan banyak masuk Islam. Kemudian kota Madinah tadi apa? Tanfinnas kamayan filkir khobathal hadid. Dia akan membersihkan manusia sebagaimana bara api atau panasnya api akan bisa membersihkan kotoran besi. Besi kotor, jika besi ini terus disepuh dan dibersihkan dengan api, maka nanti akan bersih. Sama seperti Madinah. Hadis sahih riwayat muttafaqun alaih. Setelah mendengar perintah Nabi SAW untuk melaksanakan hijrah dari Mekkah menuju kota Madinah, maka keluarlah para sahabat arsalan ay jama'at, sekelompok, berkelompok-kelompok. Tidak sekaligus, tetapi beberapa orang. Mutakhaffin, mereka bersembunyi-sembunyi, mengendap-endap. Gak ada yang berani hijrah dari Mekkah ke Madinah dengan terang-terangan. Mengingat kebanyakan orang-orang Quraisy, mereka belum masuk Islam. Jadi betul-betul harus mempertimbangkan segalanya.
Hatta Umar bin Khattab. Sampai Umar bin Khattab pun yang dinilai petinggi orang Quraisy, beliau juga hijrah secara sembunyi-sembunyi. Adapun hadis atau riwayat yang menjelaskan Umar bin Khattab mengatakan kepada orang-orang Quraisy sembari sholat di area Masjidil Haram, itu adalah hadis yang dhaif. Hatta Umar pun tidak terang-terangan. Kenapa? Lish? Karena untuk menjaga keamanan kaum muslimin yang lainnya. Kalau Umar mungkin bisa lolos, tapi yang lainnya bagaimana? Kalau Umar kloter yang ketiga, maka nanti akan ada kloter keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan bisa jadi mereka tertangkap oleh Abu Jahal dan bisa jadi dibunuh. Dan di antara faedahnya, alhamdulillah, adalah orang Abu Jahal dan teman-temannya, mereka tidak setiap hari mengecek para sahabat Nabi SAW. Jadi keluarnya mereka dari kota Madinah dari kota Mekah ke Madinah dengan beberapa kloter dengan sembunyi-sembunyi itu tidak mereka sadari. Sampai beberapa saat kemudian barulah mereka menyadari kemana Fulan, kenapa Fulan, kemana Fulan. Baru habis itu mereka merencanakan untuk membunuh Nabi SAW dan Allah pun memerintahkan untuk Nabi berhijrah. Semuanya para sahabat sudah diperintahkan untuk berhijrah ke kota Madinah. Hanya saja Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW belum diperintahkan untuk berhijrah. Nabi Muhammad masih diperintahkan untuk berdakwah dan mendakwai orang-orang Quraisy. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq pun juga hendak izin pada Nabi SAW dan ingin pergi berhijrah. Tetapi tidak diizinkan. Karena Nabi SAW menginginkan Abu Bakar menemani beliau ketika hijrah. Nah, sedikit demi sedikit para sahabat ridwanullah alaihim ajmain meninggalkan rumah mereka, meninggalkan istana rumah mereka, meninggalkan kemewahan yang mereka miliki di bumi Mekah, meninggalkan harta mereka lillah, demi Allah. Sehingga kebanyakan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain ketika mereka berhijrah ke kota Madinah, mereka tidak membawa barang-barang yang berharga sama sekali. Tidak membawa barang-barang berharga. Sehingga di antara amalan yang pertama kali Rasulullah SAW akan lakukan adalah mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor. Orang yang muhajirin yang berpindah dan ansor orang yang menolong. Dan Rasulullah SAW nanti juga akan membagi Masjid Nabawi, ada tempat khusus tempat tinggalnya orang-orang miskin, ahlus suffah. Jadi mereka tidur di sana. Yang mereka tidak memiliki rumah, mereka tidak memiliki harta. Dan hijrahnya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain beragam. Ada yang menggunakan onta, ada yang menggunakan kuda, ada yang berjalan kaki bahkan. Begitu luar biasanya dan terkhusus orang yang berjalan kaki membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Karena kalau dengan berjalan menggunakan onta atau kuda itu membutuhkan waktu 1 pekanan, maka berjalan dengan kaki itu membutuhkan waktu yang berhari-hari. Luar biasa perjuangan mereka meninggalkan negeri kesyirikan menuju negeri tauhid kala itu. Baru setelah nanti terjadi Fathu Mekah, tidak ada lagi yang boleh hijrah dari kota Mekah menuju Madinah.
karena kota Mekah sudah menjadi kota yang Islam. Di antara sahabat yang berjalan kaki adalah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sahabat Ali bin Abi Thalib beliau berjalan kaki. Dan sahabat Ali bin Abi Thalib hijrahnya nanti sesudah Nabi SAW dan Abu Bakar keluar hijrah. Dan sahabat Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma beliau menceritakan, beliau seorang Ansar. Beliau menceritakan awwalu man qadima alaina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang pertama kali datang ke kota Madinah adalah yang pertama Mus'ab bin Umair. Yang kedua Ibnu Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum, seorang yang kafif, yang buta, tidak bisa melihat, radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu tsumma ja'a Ammar, datanglah Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir, sahabatnya Ammar, bapaknya Yasir, ibunya Sumayyah, maula dari Abu Jahal Bani Makhzum. Dan Sumayyah wanita yang pertama kali syahid dalam Islam. Kemaluannya ditombak oleh Abu Jahal, waliyadzubillah. Nas'alullah salamah. Cobaan yang diberikan Abu Jahal begitu berat sekali untuk ayah dan ibunya Ammar. Sampai Rasulullah SAW pernah suatu saat melalui mereka bertiga dan mengatakan, sabran ala Yasir, fa inna maw'idakumul jannah. Bersabarlah, wahai keluarga Yasir, sungguhnya milik kalian surga Allah Subhanahu wa taala. Allah akan masukkan kalian ke surga. Kemudian juga sahabat yang pertama kali masuk Islam adalah Bilal bin Rabah. Budak dari Umayyah bin Khalaf. Budak dari Umayyah bin Khalaf. Dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq dan dimerdekakan. Dan menjadi bagus Islamnya, dan Rasulullah SAW pernah mendengar suara sandal beliau di surga. Kemudian Sa'ad di sini disebutkan Sa'ad siapa? Apakah Sa'ad bin Abi Waqqas ataukah Sa'ad bin Zaid? Sa'id bin Zaid, beda lagi. Tapi namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Wallahu alam, butuh rujukan nanti. Itu perkataan Al-Bara' bin Azib, seorang sahabat dari Ansar, pertama kali sahabat Nabi SAW yang datang ke kota Madinah, Mus'ab bin Umair, Abdullah bin Maktum, Yasir, Ammar bin Yasir, kemudian Bilal bin Rabah, sama Sa'ad. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, setelah beberapa saat kemudian hijrahlah sekumpulan sahabat Nabi SAW. Ada Abu Salamah Abdullah bin Abdul Asad. Abu Salamah sepupu Nabi SAW sekaligus saudara sepersusuan Nabi SAW. Karena Abu Salamah yang nama aslinya Abdullah bin Abdul Asad pernah disusui oleh Thuwaibah maula Abi Lahab. Sehingga Abu Salamah pun menjadi sepersusuan Nabi SAW. Dan beliau nanti meninggal dunia di tahun keempat Hijriah.
Selang beberapa saat Rasulullah menikahi istri Abu Salamah bernama Ummu Salamah. Abu Salamah Abdullah bin Abdul Asad pun hijrah ke kota Madinah. Begitu juga rombongan Amir bin Rabi'ah beserta istrinya. Istrinya bernama Laila bintu Abi Hathmah. Laila bintu Abi Hathmah. Dan berhijrah pula Banu Jahsyin, keluarga dari Jahsy. Semua keluarga Jahsy hijrah ke kota Madinah. Siapa di antara keluarga Jahsy? Ada istri Nabi SAW, Zainab. Zainab bintu Jahsy. Ada juga Abdullah bin Jahsy. Ada juga Ubaidillah bin Jahsy. Itu semuanya adalah sepupu Nabi SAW. Zainab itu Jahsy, sepupu Nabi SAW. Sehingga Nabi menikahi sepupunya. Dan hukumnya boleh menikahi sepupu. Dan juga Abdullah, Ubaidillah bin Jahsy, Hamnah binti Jahsy, keluarga Jahsy, mereka semua sepupu Nabi SAW. Dan mereka ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, hijrah satu keluarga ke kota Madinah. Luar biasa. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, setelah itu rombongan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau hijrah pada waktu malam hari, lailan mutakhaffiyan ma'a Ayyash ibni Abi Rabi'ah wa Hisham ibni al-As. Hijrahlah Umar bin Khattab bersama sahabat Ayyash bin Abi Rabi'ah, kerabat dari Abu Jahal yang masuk Islam. Wa Hisham bin al-As, Hisham bin al-As juga. Dan mereka hijrahnya pada malam hari, mengendap-endap, sembunyi, tidak berani terang-terangan. Kemudian penulis mengisyaratkan atau mentaklik, mengomentari, wa amma qissatu hijrati Umar bin Al-Khattab alaniyatan wa qawluhu man arada an tazkarahu ummuhu au yuyattamu waladuhu ila akhiri. Fahiya riwayatun dha'ifatun la tathbutu akhrajaha Ibnul Athir fi Usdil Ghabati bi isnadin dha'if. Adapun kisah hijrahnya Umar yang sangat masyhur secara terang-terangan, yang mengatakan menantang orang-orang Quraisy juga, itu adalah riwayat yang lemah, riwayat yang dhaif. La tathbutu, tidak benar, tidak sahih. Diriwayatkan oleh Ibnul Athir di kitab Usdul Ghabah dengan sanad yang dhaif, sanadnya lemah. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, setelah itu para sahabat yang lainnya pun terus-menerus berdatangan. Lam yamdi syahrani ala bai'atil aqabati tsaniyah hatta lam yabqa bi Makkah ahadun minal muslimin illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa ahluhu ajizun 'anil hijrati. Belum sampai 2 bulan lamanya dari sejak pembaiatan Aqabah yang kedua, maka semua para sahabat pun keluar dari kota Makkah. Yang tersisa hanyalah Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar dan keluarga keduanya yang betul-betul nggak bisa pergi.
Satu lagi, ada beberapa kaum muslimin yang nggak bisa sama sekali. Dengan dalil nanti ketika ingin Fatuh Makkah, ada keluarga dari seorang Hatib bin Abi Balta'ah yang tidak hijrah, atau dia belum masuk Islam tapi sudah diberitahu. Ala kulihan yang jelas kebanyakan sahabat sudah berhijrah ke kota Madinah atas perintah Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah SAW pun beliau selaku imam, pemimpin, beliau pun mencari tahu kondisi para sahabatnya. Beliau pun mencari tahu siapa dari kalangan para sahabatnya yang masih menetap di kota Mekah. Dan ternyata beliau pun menemukan beberapa sahabatnya yang tidak bisa hijrah ke kota Madinah. Lantaran apa? Rajulun mahbus, seorang laki-laki yang dipasung. Karena orang-orang Quraisy mereka betul-betul luar biasa memberikan cobaan yang begitu besar. Dipasung, diikat dengan rantai. Atau seorang yang marid, sakit. Au dha'ifun 'anil khuruj, atau orang yang lemah dari keluar seperti orang tua renta. Sehingga kebanyakan para sahabat Nabi SAW mereka sudah hijrah kota Madinah dalam waktu 2 bulan, berarti Muharram Safar. Karena Baiat Aqabah yang kedua dilakukan pada tahun ke-13 di pertengahan hari Tasyrik. Hanya beberapa orang saja yang tidak bisa pergi hijrah. Baru setelah itu, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, selang beberapa saat Nabi Muhammad SAW pun hijrah atau diberikan izin hijrah oleh Allah Subhanahu wa taala ke kota Madinah. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Isra, wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Dan katakanlah, rabbi adkhilni, ya Allah, masukkanlah aku mudkhala sidqin, tempat yang layak, yang jujur. Wa akhrijni mukhraja sidqin, dan keluarkanlah aku dengan tempat keluar yang dibenarkan. Waj'al li min ladunka sultanan nasira, jadikanlah aku termasuk orang yang diberikan pertolongan darimu, ya Allah. Sehingga dengan ini, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, Rasulullah SAW bergegas menuju rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mendatangi rumah Abu Bakar As-Siddiq ketika siang hari. Di saat orang-orang Quraisy pun mereka tertidur lelap istirahat siang. Dan Rasulullah SAW memberi kabar gembira kepada Abu Bakar As-Siddiq, yang sebelumnya Rasulullah SAW telah melarang Abu Bakar As-Siddiq untuk pergi berhijrah. Dan ini menunjukkan kedekatan Nabi SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kedekatan Nabi SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dan Nabi Muhammad SAW dekat dengan para sahabatnya. Semuanya tanpa terkecuali. Tetapi kedekatan Abu Bakar As-Siddiq mengalahkan dengan yang lainnya. Sampai Rasulullah mengatakan, Inna Allah qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalila. Sehingga sama seperti tabiat kita memiliki banyak teman, tetapi
Teman yang betul-betul teman itu hanya satu beberapa orang saja. Abu Bakar meminta izin kepada Nabi SAW dan Nabi pun mengatakan la ta'jal la'allallaha yaj'alu laka sahiba. Jangan terburu-buru wahai Abu Bakar As-Siddiq. Bisa jadi Allah menjadikanmu seorang yang akan menemaniku untuk berhijrah. Baru setelah itu memberitahukannya, wahai Abu Bakar As-Siddiq, aku diperintahkan oleh Allah SWT untuk hijrah. Dan Abu Bakar As-Siddiq pun as-suhbah ya Rasulullah, pertemanan apa ditemani wahai Nabi? Nah, setelah itu barulah mereka berdua merembukan bagaimana cara bisa keluar. Karena orang-orang Quraisy mereka sudah ibarat kata kehilangan sanak saudara mereka gara-gara Muhammad SAW. Mereka benci kepada Nabi SAW. Lantaran mereka berpikir gara-gara Nabi, orang-orang Quraisy hubungan satu dengan yang lainnya berselisih, berpecah belah. Seperti Abu Jahal tadi, dia masih kafir. Sedangkan kerabatnya Ayyash bin Abi Rabi'ah sudah masuk Islam. Abu Jahal beranggapan Nabi Muhammad atau dakwah Nabi SAW ini memecah belah persaudaraan. Tidak hanya Abu Bakar As-Siddiq saja. Utbah bin Rabi'ah pun juga merasakan demikian. Lantaran anaknya Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah masuk Islam. Akhirnya apa? Ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Utbah bin Rabi'ah beranggapan dakwah Nabi SAW itu memecah belah tadi persaudaraan orang-orang Quraisy. Dan dari sini faedah yang begitu besar sekali ketika antum berdakwah sesuai petunjuk Nabi SAW, mau tidak mau antum akan dijuluki sama seperti julukan yang dilontarkan Abu Jahal dan Utbah bin Rabi'ah. Dakwah yang pemecah belah umat. Nggak usah bersedih. Antum berdakwah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ikuti dakwah salafus saleh. Walaupun antum akan dicela, walaupun antum akan dikatakan dakwah apa itu? Dakwah kok isinya cuma bid'ah ini memecah belah umat. Nggak usah khawatir. Karena antum sudah ada contohnya yaitu Nabi SAW yang dicela oleh Abu Jahal dan yang lainnya. Dikatakan dakwah Nabi SAW itu pemecah belah keluarga, pemecah belah kabilah. Dan ingat juga sabda Rasulullah SAW, "Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba." Islam itu terasing. Ketika awal mulanya terasing. Dan Islam akan kembali ke terasingan. Lihat, ketika awal Nabi SAW mendakwahkan dakwah beliau, risalah beliau kepada orang-orang Quraisy, beliau seolah terasing. Inna hadza la syai'un ujab, kata orang-orang kafir jahiliyah. Ini perkara yang sangat aneh sekali. Mereka menganggap dakwah Nabi SAW adalah dakwah yang baru. Padahal kalau mereka mau memperhatikannya, ternyata dakwah Nabi SAW itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim, sejak zaman Nabi yang lainnya. Bahkan dakwahnya Nabi Adam pun dakwah tauhid. Memberikan faedah juga, tidak usah risau atau sedih ketika antum mendengarkan ucapan orang-orang kafir. Agama yang tertua di dunia 1, 2, 3, 4, 5 terhitung. Islam mah belakangan.
Islam itu terakhir, bukan pertama. Dari sini antum bisa jawab, hei, kata siapa Islam itu terakhir? Sebelum agama-agama selain yang kalian sembah ada di negara India itu kan yang tertua itu kan. Sebelum agama antum, Islam itu sudah ada sebelumnya. Dakwah Nabi Ibrahim, dakwah Islam. Dakwah Nabi Nuh, dakwah Islam. Dakwah Nabi Adam, dakwah Islam. Sehingga agama yang pertama kali itu ya Islam. Adapun selain Islam itu agama yang terakhir, yang palsu semuanya. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Abu Bakar dan Nabi SAW merembukkan bagaimana ini perjalanan menuju kota Madinah. Akhirnya mereka pun dikenalkan oleh seorang musyrik, orang yang kafir, yang bernama Abdullah bin Uraiqid yang akan menunjukkan jalan sebagai petunjuk jalan hijrah dari kota Makkah menuju Madinah. Karena untuk menuju kota Madinah itu membutuhkan keseriusan yang luar biasa. Jalan menuju Madinah itu tidak hanya satu jalan, tapi ada beberapa jalan. Terlebih orang-orang Quraisy ketika mereka melihat sahabat Nabi sudah keluar, mereka menggencarkan. Sehingga mereka betul-betul menjaga Nabi Muhammad SAW, mengintai Nabi Muhammad SAW. Dan beliau pun menyewa Abdullah bin Uraiqid yang nanti akan diberikan upah. Mengisyaratkan boleh kita berhubungan baik dengan orang musyrik. Meminta bantuan mereka, kita kasih imbalan. Terlebih kita dalam keadaan lemah. Kalau kita tidak memiliki kekuatan, ya sudah minta bantuan, nggak masalah. Misalkan antum satu kampung atau satu kota nggak ada yang muslim untuk membangun rumah, ya udah nggak masalah. Minta bantuan orang tukang-tukang yang non muslim, yang nggak sholat 5 waktu. Kalau bangunin rumah saya, kita kasih, enggak apa-apa. Mau gimana lagi? Lemah masalahnya. Tapi kalau ada tukang yang muslim, antum kasih tukang yang muslim. Kemudian juga merencanakan nanti Asma binti Abi Bakar, kakaknya Aisyah tapi beda ibu, nanti diperintahkan membawa makanan dari rumahnya Abu Bakar menuju Gua Thaur. Semuanya sudah direncanakan. Karena Nabi SAW akan tinggal kisaran 3 hari di Bukit Thaur. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum merencanakan juga Amir bin Fuhairah, seorang budak yang dimerdekakan Abu Bakar As-Siddiq, juga bertugas untuk membawa gembalaan Abu Bakar As-Siddiq untuk menghilangkan jejak onta Nabi SAW. Sehingga orang-orang Quraisy pun mereka tidak ada yang mengetahui di mana keberadaan Nabi SAW. Dan masih banyak lagi perencanaan-perencanaan yang sudah direncanakan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah SAW. Perencanaan yang penuh dengan kematangan. Sehingga dari sini ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum memberikan faedah. Ketika antum ingin menggapai sebuah tujuan, maka hendaklah direncanakan secara matang-matang. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, apa yang dilakukan orang-orang Quraisy kala itu? Apakah mereka membiarkan Nabi SAW untuk hijrah? Tidak sama sekali. Mereka berpikir, ketika sahabat Muhammad keluar dari kota Madinah, Mekah, maka tidak menutup kemungkinan Muhammad juga akan keluar.
Sehingga mereka pun melakukan rapat di Darun Nadwah, sebuah tempat yang ada di area pelataran Masjidil Haram. Mereka rapat di sana hingga akhirnya mencapai kata mufakat, kesepakatan atas hasil dari usulan iblis, karena kala itu iblis berubah menjadi manusia dan memberikan usulan. Bunuh saja Muhammad, maka akan terselesaikan semuanya. Tetapi dengan cara setiap masing-masing orang Quraisy, setiap masing-masing kabilah dari Quraisy, suku Quraisy, mengutus anak mudanya, dan setiap anak muda diberikan pedang satu. Ketika Muhammad keluar, maka masing-masing pemuda tadi membunuh Muhammad. Sehingga kalaupun ada yang tidak ridha akan kematian Nabi SAW, maka harus mereka tidak akan berani sama sekali menuntut. Kenapa? Karena Bani Hashim tidak akan berani menuntut seluruh kabilah Quraisy, karena bisa kalah. Dan pastinya kalau Muhammad meninggal dunia, mereka hanya bisa menuntut diat saja, 100 ekor unta. Tetapi mereka membuat tipu daya yang begitu keji, dan Allah Subhanahu wa taala pun yang Maha mengetahui dan tidak tidur. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya, wa idh yamkuru bika alladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Allah menjaga nabinya dari tipu daya orang-orang Quraisy yang hendak membunuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Hingga akhirnya ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, tibalah waktunya Nabi SAW dan Abu Bakar hijrah. Rasulullah SAW merencanakan dengan penuh kematangan. Bahkan beliau meminta sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu untuk tidur di ranjang Nabi Muhammad SAW. Wahai Ali, tidurlah kamu di tempat tidurku. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, anak-anak muda beserta Abu Jahal beserta yang lainnya bersiap-siap mengepung rumah Nabi SAW. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa atas segala sesuatu menghendaki mereka semuanya tertidur lelap. Bahkan Rasulullah SAW pun keluar rumah dengan penuh kehati-hatian dan ketenangan, sembari mengambil pasir dan melemparkan ke wajah-wajah mereka semuanya. Keluar rumah menuju rumah Abu Bakar As-Siddiq. Mereka pun tertidur. Lihatlah ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Seorang kalau sudah diangkat menjadi wali Allah, orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan lindungi dia dari musuh-musuhnya. Sehingga kita harus meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabi Muhammad SAW, Allah lindungi. Datanglah ke rumah Abu Bakar As-Siddiq, apakah sudah siap? Sudah siap. Mereka pun keluar. Nabi Muhammad dan Rasulullah SAW dan Abdullah bin Uraiqah.
Mereka keluar dari kota Mekah menuju ke arah selatan, menuju ke Yaman. Karena jalan yang sudah disepakati. Mereka harus mengarah Yaman dulu dan mereka tinggal di Bukit Tsaur. Kemudian keesokan harinya, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, mereka betul-betul terkagetkan lantaran Nabi Shallallahu alaihi wasallam lolos dari kejaran orang Quraisy dan para pemuda. Dan mereka pun saling menyalahkan satu sama lainnya. Sebenarnya ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, kalau mereka mau berpikir saja, itu merupakan kebenaran Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bukan utusan Allah sebenar-benarnya, maka mereka dengan mudahnya membunuh Nabi SAW. Tapi sayangnya syubhat yang melekat pada diri mereka, mereka terkena syubhat apa? Bolehnya berbuat syirik. Akhirnya apa? Meragukan Nabi SAW dan mereka pun terus mencari Nabi SAW. Dan mendobrak rumah Nabi SAW dan ternyata mereka dapati adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Ali, nah, di mana Muhammad? Kami tidak tahu. Nah, kemudian Abu Jahal pun mendatangi rumahnya Asma binti Abu Bakar. Di mana Abu Bakar? La adri, langsung ditampar sama Abu Jahal, pukul, das. Keluar darahnya Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Setelah itu ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, memuncaklah amarah Abu Jahal dan petinggi Quraisy yang lainnya dan mereka membuat sayembara. Siapa yang mampu mendatangkan Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq dalam keadaan hidup atau mati, maka baginya 200 ekor unta cash. Dan barang siapa yang bisa mendatangkan salah satu dari keduanya, maka dia akan mendapatkan 100 ekor unta cash. Sehingga orang-orang pun berbondong-bondong mencari Nabi SAW. Bagaimana tidak? Unta merupakan harta yang sangat luar biasa menurut orang Arab. Mahal unta. 100 ekor unta bagi cuma buat nangkap Muhammad dan Abu Bakar Siddiq. Kalau dua orang 200. Akhirnya ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, kebanyakan orang Quraisy mereka keluar menggunakan unta, menggunakan kuda mereka. Mereka menyisiri jalan pantai di Jeddah. Mereka menyisiri di setiap jalan dan lorong, tempat-tempat. Tapi sayangnya mereka tidak mendapatinya. Kenapa? Karena jejak unta Abu Bakar dan Nabi SAW dan Abdullah bin Uraiqid itu semuanya sudah dihapus dengan jejak gembalaan Amir bin Fuhairah. Hingga akhirnya mereka pun, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq tinggal di Gua Tsaur selama 3 hari. 3 hari di Gua Tsaur. Dan Asma radhiyallahu taala anha pulang pergi setiap harinya memberikan makan. Memberikan makan, mengirimkan makanan untuk Nabi SAW dan ayahnya Abu Bakar As-Siddiq. Pencarian Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar, begitu juga sayembara, terus berjalan. Terus berjalan. Dari sekian banyaknya orang Quraisy, ada beberapa orang di antara mereka yang hampir saja menemukan
di mana Nabi SAW bersembunyi. Ketika mereka berada di atas mulut gua Thaur, tepat di atas mulut gua, mereka berdiri orang-orang Quraisy. Hal itu dirasakan kekhawatiran yang begitu mendalam dan dahsyat dirasakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sampai Abu Bakar As-Siddiq pun mengatakan kepada Nabi SAW, lau ahaduhum nazara tahta qadamaihi la absarana. Kalau seandainya mereka melihat ke arah kaki mereka, telapak kaki mereka, mereka akan mengetahui kami atau kita, wahai Rasulullah. Bagaimana ini solusinya, wahai Rasul? Lihatlah, Abu Bakar Siddiq mengkhawatirkan akan Nabi SAW. Karena tentunya Asma binti Abu Bakar, beliau memberikan makan, mengirim makanan, sembari memberitahu kabar-kabar. Dan Asma juga dibantu sama adiknya, bernama Abdullah bin Abu Bakar As-Siddiq. Dan Asma memberitahu bahwasanya orang-orang Quraisy betul-betul masih tetap mencari tahu keberadaan Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, apa yang diucapkan seorang nabi yang mulia, seorang nabi yang percaya akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, "Ya Abu Bakrin, ma dhannuka bitsnaini? Allahu tsaditsuhuma." Wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu terhadap dua orang yang sedang kepepet? Tapi ingatlah, ada Allah yang ketiganya. Lihatlah ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, pengajaran tauhid asma wa sifat menekankan kepada Abu Bakar As-Siddiq, meyakinkan Abu Bakar As-Siddiq akan keyakinan bahwasanya Allah itu maha mengawasi, Allah maha mengetahui. Dan pertanyaannya, apakah Abu Bakar As-Siddiq ini bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala melihat? Wahai Nabi, bagaimana Allah mengawasi kita? Wahai Nabi, apakah Allah memiliki 3 mata? Wahai Nabi, bagaimana mata Allah? Enggak kan? Enggak. Ya sudah. Karena memang para sahabat itu enggak ada sama sekali mereka yang bertanya kepada Nabi SAW perihal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada mengetahui zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis juga menyebutkan ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, kisah yang tidak sahih berkaitan tentang apa? Nasjul ankabut. Nasjul ankabut, sarang laba-laba. Kisah yang sangat terkenal sekali sampai mereka beranggapan tidak boleh membunuh laba-laba. Karena laba-laba ini yang membantu Nabi SAW menutupi orang-orang Quraisy dari tidak bisa membunuh Nabi SAW. Kata penulis, riwayatun nasjil ankabuti ala famil ghari akhrajah al-imam Ahmadu fi musnadihi bisnadin dha'ifin. Riwayat sarang laba-laba yang menutupi mulut gua untuk mengalihkan pandangan orang Quraisy agar tidak melihat Nabi SAW adalah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, tetapi hadisnya dhaif.
syaratnya dhaif, tidak sahih, sehingga tidak perlu diyakini. Dan ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tinggal selama 3 hari di Gua Thaur. Baru selesai dari Gua Thaur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar menuju ke kota Madinah bersama Abdullah bin Uraiqid dan juga Amir bin Fuhairah, Maula Abu Bakar As-Siddiq. Maula itu apa sih, Ikhwah? Maula itu bekas budak. Jadi kalau budak nanti ada maula. Kalau sudah dimerdekakan nanti jadi maula. Dan nanti ketika maula ini dia meninggal dunia dan dia memiliki harta, maka harta ini dan dia tidak memiliki ahli waris, maka harta yang dimiliki mantan budak ini dikasihkan pada orang yang memerdekakannya. Ada pembahasan fikih perihal ini. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, perjalanan pun dimulai, perjalanan hijrah menuju Madinah pun dimulai. Ada beberapa kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang dilalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar dan Abdullah bin Uraiqid dan Amir bin Fuhair. Jadi 4 orang yang hijrah ya ikhwah. 4 orang yang pergi. Yang hijrah ya 3 orang saja karena yang muslim, karena Abdullah bin Uraiqid, nih tulisannya Abdullah bin Uraiqid, dia belum masuk Islam. Dia nggak masuk Islam. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, penulis menyebutkan kejadian-kejadian yang dialami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di pertengahan jalan. Ada beberapa kejadian. Di antaranya adalah mutaradatu Suraqah bin Malik wa kana ma zala musyrikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man ma'ahu. Ada seorang sahabat yang dulu belum masuk Islam bernama Suraqah bin Malik. Dia mengejar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari sekian banyaknya orang Quraisy yang mencari Nabi SAW, ada mereka yang bertemu dengan Nabi. Siapa? Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik bertemu dengan Nabi SAW. Tetapi Nabi Muhammad SAW pun mengusirnya. Ada kisah yang sangat terkenal sekali, tapi perinciannya adalah dhaif. Kemudian juga ada kejadian Islam ra'i. Islam ar-ra'i, masuk Islamnya penggembala. Jadi Rasulullah SAW bertemu dengan penggembala dan Rasulullah mendakwahinya dan masuk Islam. Mengisyaratkan betapa antusiasnya Nabi Muhammad SAW memberikan pengajaran Islam. Kapanpun dan dimanapun Rasulullah SAW tetap berdakwah. Dan ini mengisyaratkan Rasulullah SAW menginginkan seluruh manusia ini masuk Islam. Kemudian juga ada kisah Ummi Ma'bad Al-Khuza'iyah. Kisah Ummu Ma'bad yang sangat terkenal sekali, yang memiliki susu itu loh ikhwah, kemudian diperah sama Nabi SAW. Kemudian juga ada kisah atau peristiwa bertemunya Nabi Muhammad SAW dengan Zubair bin Al-Awwam dan Talhah bin Ubaidillah.
Yang mana keduanya pulang dari negeri Syam. Jadi habis belanja, habis jualan di kota Syam, Palestina, pulang mau menuju ke Mekah, ketemu sama Nabi SAW. Zubair bin Awam, suami dari Asma binti Abi Bakar, dan Tolha bin Ubaidillah. Kedua orang ini adalah sahabat dekat. Zubair bin Awam, kemudian Tolha bin Ubaidillah. Kedua ini teman dekat sekali. Kemudian penulis menyebutkan riwayat yang dhaifah, riwayat yang lemah yang tidak bisa dibenarkan. Riwayat apa, ikhwah? Riwayat perkataan Nabi SAW kepada Suraqah bin Malik. Kaifa bika idza labista siwarai Kisra? Wahai Suraqah, berhenti mengejarku. Kalau kamu berhenti mengejarku, maka aku akan jamin kamu akan mendapatkan atau memakai pakaian kekaisaran Raja Kisra yang ada Persia. Mau enggak? Nah, ini adalah hadis yang dhaif, riwayatnya hadisnya dhaif. Jadi kaifa bika, bagaimana pendapat wahai Suraqah? Idza labista siwarai Kisra, kalau kamu memakai pakaian dan juga gelarnya Kisra. Ini hadisnya dhaif. Tetapi kisah bertemunya Nabi SAW dengan Suraqah bin Malik, kisahnya sahih. Nah, dan setelah itu sampailah beliau SAW di kota Kuba, ya, daerah Kuba, kota sebelum Madinah. Kota sebelum Madinah, ya, kota Kuba. Dan penjelasannya kita akan sampaikan pada pertemuan akan datang, insyaallah ta'ala. Jadi ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, ya, lihatlah perjalanan hijrah Nabi SAW, ya, begitu sulit, tetapi sulitnya itu dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bantu dan akhirnya semuanya pun lancar jaya. Nah, akhirnya Nabi SAW sampai ke kota Madinah dan perjalanannya sekitar 7 hari. Nah, wallahu taala alam, wabillahi taufiq, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.